Selamat datang di Siniar Hiduplah Indonesia Maya. Kali ini kita akan ngomongin sesuatu yang sedang rame sekarang, tapi juga sudah rame sejak lama. Kita akan ngomongin soal film Nusa yang per Siniar ini rilis, juga sudah rilis di bioskop. Nah, udahan kali. Abdul. Siapa yang mau ikut sama Kapten Nusa? Rara ikut. Nah, Joni ini sering juara lomba sains di sekolah lamanya. Bisa jadi saingan kamu nih. Enggak. Nusa nggak mau juara dua. Nusa maunya juara satu. Jatuh. Roketnya Joni makin canggih. Iya, Bah. Joni lebih pintar dari Nusa. masa sih? Emang Nusa mau roketnya gini-gini aja? Iya. Nusa, tunggu. Mau apa? Main aja sana sama Joni. Astagfirullah, apa tuh? Akan menunggu, tak perlu meragu, kan ku kejar mimpiku. Sampai nanti ku dapat. Ini hadiah dari Rara. Ku dapat. Nantikan kejutanku. Abah bangga sama Nusa. Gua ngeriset banyak orang, kenapa lu tertawa melihat suatu fenomena, kenapa lu tertawa menonton video, kenapa lu tertawa mendengar materi stand up dan lain-lain. Jawabannya adalah karena itu lucu. Tapi pertanyaan selanjutnya, kenapa itu bisa lucu? Hampir rata-rata orang nggak bisa jelasin kenapa itu lucu. Perkenalan tuh perlu, makanya di awal rata-rata komika memperkenalkan diri dia dengan background dia. Lanjutan ini sebenarnya bisa lucu asal yang dua ini bisa diterima oleh penonton. Solusi gua adalah lu kasih general dulu, baru lu kerucutkan. Semakin lu menjelaskan arah punchline lu, semakin akan terbaca oleh penonton. Gua kemarin dapat kesempatan untuk nonton. Kayaknya itu nama acaranya kayaknya special screening ya, kalau gue nggak salah. Soalnya rasanya tuh kayak lagi datang ke premiere. Kita kan premiere film yang kayak semua pemainnya ada, abis itu ada wartawan, terus gitu ada undangan, terus duduk bareng-bareng kayak di bioskop, ada teater ini, 3 teater bersamaan atau mungkin 2 teater bersamaan. Asli sebenarnya rasanya kayak premiere, tapi namanya sih bukan premiere, kayaknya special screening atau private screening atau apa gitu. Dan diundang gue ke si special screeningnya film Nusa tersebut. Gue datang karena Rian Adriandi adalah orang yang gue nggak tahu jabatan persisnya ya, kayaknya dia kayak penanggung jawab animasi untuk Visinema. Yang pasti dia juga sekarang sedang berproses ya, sedang mencoba untuk membuat debut penyutradaranya sendiri untuk film animasi, untuk karya animasinya yang judulnya Jumbo. Ada teasernya di awal, nanti gue akan bahas. Gue datang ke situ, kemudian guanya juga selalu senang dengan karya-karyanya Angga Sasongko sebagai seorang sineas ya. Gue udah pernah bilang berapa kali, gue hampir selalu nangis sama film-filmnya Angga Sasongko. Jadi gue tertarik untuk datang, untuk ngelihat, karena gue juga pengen dukung. Plus kita tahu film Nusa sangat menyimpan begitu banyak potensi gitu. Dari kualitas animasinya, ini bekerja sama dengan Little Giants juga studio.
kita tahu bahwa wow ini secara kualitas oke banget gitu. Dari sisi IP juga sesuatu yang oke. Kita ada sering nonton. Gua pribadi sebenarnya termenangkan hatinya sama Nusa waktu gue pertama kali diundang ya, bukan diundang. Gue jadi satu pembicara. Terus dalam panel pembicara tersebut, gue satu panel sama seseorang yang menjadi kreator Nusa, yaitu Mas Adit Toro. Kayaknya iya deh. Gue lupa ingat, tapi kayaknya iya deh. Kayaknya Mas Adit Toro. Terus dia kayak presentasi soal Nusa sebelum gue, terus gue presentasi soal apa, gue nggak ingat. Tapi gue inget ceritanya. Jadi dia pengen bikin film, atau waktu itu belum film ya, tapi pengen bikin kayak karya animasi untuk anak. Terus dia ngedesain anak. Jadi ceritanya ingin mengajarkan nilai-nilai Islam gitu. Kayak waktu kita kecil ya, waktu gue kecil mungkin kita nggak seumuran, tapi kan kita kan belajar nilai-nilai agama Islam dari sekolah, tapi juga dari kayak buku-buku gitu. Dulu ada buku nabi gitu, buku-buku nabi segede komik misurin gitu. Terus semua nabinya tuh ada kayak wajahnya, kecuali Rasulullah, cuman ada lingkaran Muhammad gitu, ada Rasulullah naik onta gitu-gitu deh. Kan nggak boleh digambar. Tapi gue inget banget belajar nilai-nilai agama pada zaman itu untuk anak-anak era gue, selain lewat pelajaran agama, adalah lewat karya-karya pop seperti itu. Cerita bergambar, cergam mungkin ya, karena bukan komik. Tahu nggak sih tipe-tipe buku yang gambar sebelah sini, tulisan sebelah sini gitu, tau nggak sih? Nah, yang kayak gitu. Nah, sekarang adalah zaman yang berbeda, berarti nilai-nilai seperti itu tentunya dihantarkan dengan berbeda. Dipakailah format animasi. Nah, terus si Mas Adit Toro tuh, Mas Adit tuh bikin karakternya, dia present ke timnya, terus timnya bilang, bagus gitu. Terus Mas Aditnya ngerasa, kenapa kok terlalu ini ya, terlalu mudah untuk dikunyah gitu, kurang, istilahnya gue ya, gue nggak tahu, lupa tepatnya kata-kata persisnya apa, tapi istilahnya gue adalah kayaknya Mas Aditnya tuh ngerasa kayak kurang greget gitu, kurang apa ya. Terus dia bilang, kasih gue waktu lagi deh, gue ulik lagi, ada sesuatu yang kurang. Lalu akhirnya dia putuskan untuk dihapus kakinya. Jadi dia present nih ya, ini karakter yang kemarin, dihapus kakinya, set gitu, jadi buntung. Terus semuanya wah, langsung ada yang wah gila, keren banget itu, idenya brilian. Ada yang bilang, aduh kayaknya jangan deh gitu. Jadi ragam reaksi, dan itulah yang membuat Mas Adit ngerasa, oke, ini kita di jalan yang tepat. Sesuatu yang gue merasa juga bisa memahami ya, kesenangan untuk punya sebuah karya yang bukannya nggak biasa, tapi berani gitu, punya karakter gitu, punya sikap gitu. Dan Nusa itu adalah karakternya seperti itu. Bayangin karakter utamanya, ya lu mau bisa pakai istilah difabel atau disabilitas, tapi pokoknya kakinya yang satu ini aja, kaki palsu, buntung satu kaki. Lu ngebayangin ada anak kaki buntung aja kan sebenarnya agak-agak gimana gitu ya, sedih gitu. Tapi itu justru yang menjadikan Nusa itu menarik dan jadi kekuatan dari karakter tersebut. Nah, jadi gue udah termenangkan sama itu. Gue menanti, apalagi pas gue tahu yang ngangkut adalah Visinema dan yang dipercaya untuk bertanggung jawab adalah Riana Adriandi, komedian brilian yang memutuskan untuk kuliah animasi ke New York State waktu itu. Nama kampusnya gue nggak ngerti, tapi emang dia pengen jadi animator, dan dia belajar sama dosen dan profesor yang adalah orang-orang Pixar atau apa, gue nggak gitu ngerti, tanya Marian aja. Tapi he's living the dream, right? Nah, dia terlibat juga di sini. Jadi ada faktor Nusa yang gue selalu suka sebagai sebuah IP, ada faktor Angga Sasongko yang gue karya sinemanya kagumi, ada Riana Adriandi yang gue tahu emang mimpinya dia nih ngerjain kayak gini-gini. Di antara begitu banyak manusia di planet ini, mungkin orang yang gue percaya hatinya ada di animasi adalah Riana Adriandi. Jadi ketika dia memegang proyek ini, gue tahu proyek ini ada di tangan yang tepat. Penasaran dong ketika undangan itu datang. Sulit sekali untuk gue tolak, apalagi sebenarnya gue tuh rada-rada mepet sama kerjaan, dan habis itu gue ada kerjaan lagi ternyata belakangan. Gue paksain untuk datang karena gue pengen banget lihat, terutama gue pengen banget ngelihat kayak first act-nya gitu, kayak 15 menit pertama, 20-30 menit pertama. Seperti apa? Gue datang,
Terus gue baru tahu kalau ternyata yang menyuarakan Nusa itu si Cungkring, bukan Cungkring, Muzaki. Muzaki itu yang main karakter Cungkring di Doyok Otoy Alencom. Udah nggak film Doyok Otoy Alencom? Kan ada karakter Otoy sama ada Cungkring, anaknya Otoy. Itu yang main Muzaki. Muzaki yang sama adalah yang main Gundala. Kayak gitu. Kan di trailernya kayak gitu. Jadi gue, oh lu yang ngisi, seneng kan? Ketemu ibunya juga gitu. Terus gue baru tau Widuri juga ngisi tuh, anaknya Dwi Sasono sama Widi Mulia ngisi juga jadi karakter di situ. Ternyata lebih dari sekedar Rian dan Angga, ada banyak teman-teman gue terlibat di situ. Nonton nih gue nih. Salah satu yang bikin gue, waduh, bangsat, adalah ketika di layar tuh muncul tulisannya sebuah debut penyutradaraan dari Rian Adriandi. Ada teasernya Jumbo. Teasernya Jumbo tuh bener-bener sukses menjadi sebuah teaser. Susah untuk gue ceritakan. Lu mesti nonton Nusa untuk ngelihat teasernya Jumbo, film yang jadi karyanya Rian Adriandi, karya animasi pertamanya dia. Jadi ada sebuah ruangan dan ada kayak sebuah radio klasik gitu, kayak radio tua gitu ya. Kalau gue nggak salah nangkap, karena gue juga nggak terlalu baik dalam menangkap sebuah film dan maksudnya. Tapi kayaknya ada sebuah radio, terus kayak suaranya gitu. Terus ada tangan matiin radionya. Terus tiba-tiba ada suara ketawa, tapi rada-rada gema gitu, kayak agak-agak hantu gitu. Terus tiba-tiba ada tangan ajaib gitu keluar. Tangan vroom, keluar dari radio. Terus nyalain radio, terus masuk lagi, terus gitu. Terus, hah? Apaan ini? Judulnya Jumbo. Hah? Apa ini? Gatal banget gue. Lu mesti lihat sih. Lu mesti lihat teaser seperti apa. Nah, tapi ketika udah mulai masuk ke filmnya, pertama-tama gue tuh selalu suka film yang ada hubungannya antara relasi ayah anak. Makanya waktu Angga ketemu sama gue di situ, di tempat premier ya, atau special screening, dia bilang, lu selalu nangis kan ayah anak kan? Wah, lu hancur lu di film ini, dia bilang, hancur lu. Karena dia tahu gua tuh reaksinya tuh emang agak berlebihan. Film yang mungkin secara komersial dianggap nggak sukses, kayak Bukaan 8, itu gua hancur banget nangisnya tuh. Lagi ngomong sama Angga, nangis gua. Karena gua ayah juga gitu. Dan dia bilang, wah nih lu pasti bakal nangis nih. Nah terus, gimana caranya gue cerita tapi tanpa spoiler? Tapi intinya adalah sentral, mungkin pusat konflik dari ceritanya yang lebih tepatnya adalah tentang universe-nya Nusa yang penuh dengan karakter-karakter yang kita kenal. Ada Nusa, ada Rara, ada Anta tuh kucingnya. Itu kehadiran satu karakter baru bernama Johnny, anak baru yang juga sama briliannya dengan Nusa dari sisi sains. Nah terus filmnya menarik sekali untuk ditonton. Karena kalau lu ingat, gue pernah bahas di juru bicara Stand Up Comedy World Tour. Gue bilang, kalau kita nonton film animasi Pixar atau film animasi luar negeri, apapun itu, di credit title kita suka nemu nama Indonesia. Waktu itu sih gue nyontohinnya Susilo BY. Mana sekarang lukis lagi PSBY. Tapi maksud gue selalu ada nama orang Indonesia. Terus gue mempertanyakan, kenapa kok orang-orang kita yang kemampuannya level dunia itu banyak yang sibuk kerja untuk karyanya orang lain di luar negeri ketimbang ngerjain karyanya sendiri. Nah, Nusa itu menjawab cita-cita tersebut, bahwa ada orang, kan Little Giant sebagai studio kan biasa ngerjain project luar negeri ya. Semoga mereka nggak keberatan gue cerita ini, tapi waktu itu si Mas Edi Toro bilang studionya dia tuh biasa ngerjain Lego Star Wars. Gue kaget lah, gue sama anak gue sering tonton itu. Tapi terus mereka ngerjain si karya ini sendiri gitu. Dan terlebih lagi, kita sering lah, apalagi gue datang dari latar belakang komik juga kan. Gue punya kolam komik bersama dengan Shani yang merilis cerita-cerita kayak Paracomika, terus The Galings, dan H2O Reborn, dan H2O. Kita tahu bahwa kalau soal skill tangan sih, orang Indonesia sih level dunia. Yang kemudian mesti dipikirin itu adalah cerita dan IP-nya gitu. Nah, si Nusa kita tahu IP-nya bagus, ceritanya lu mesti nonton deh tuh. Kalau lu merasakan sesuatu di dalam hati lu, rasa hangat itu datangnya
bukan dari kemampuan teknis yang memang kita tahu udah level dunia, tapi dari karakter dan penceritaannya. Aduh, itu bagus banget. Bingung gue. Lu nonton itu, lu akan menemukan diri lu. Makanya banyak orang bilang, kenapa film untuk anak-anak rilis di saat anak-anak nggak bisa nonton? Kurang tepat. Film itu untuk keluarga. Film itu untuk semua umur. Yang berarti, yang anak-anak tentu diharapkan bisa nonton suatu hari nanti, tapi yang dewasa juga nonton. Gua aja menemukan diri gue sendiri di film tersebut. Dan bukan ayahnya. Ayahnya juga, maksud gue bisa membayangkan perasaan karakter ayahnya di film Nusa. Tapi di situ ada gue persis waktu anak-anak. Gue kasih tau aja ya, semi-semi spoiler nggak apa-apa ya. Di bagian awal film, di belakang, bukan karakter utamanya, di belakang ada anak lagi jalan, tangannya gini-gini ke tembok. Gue waktu gue kecil ya, gue kalau jalan, kalau ada tembok pasti gue pegang, gue raba gitu, kemanapun. Kadang-kadang spidol gue lepas, gue gini ke tembok, set gitu. Kalau lu pernah ada di sebuah sekolah, habis itu ngeliat tembok kok ada kayak spidol gitu, itu anak-anak macam gue. Nah, gue ngeliat ada gue di situ, gue bilang, lah, kelakuannya mirip gue tuh anak. Dan bahwa anak itu ada di background, bukan bagian dari utama cerita, itu membuat gue ngerasa, bagus banget ini. Betapa mereka menghabiskan waktu untuk ngelakuin sesuatu yang sebenarnya tidak di depan, ada di belakang. Itu karakter nggak ada namanya juga. Tapi betapa karakter itu begitu nyata kelakuannya. Karena gue kayak itu anak. Gue kalau jalan tuh, tembok ada teksturnya kan gue raba terus sambil jalan aja gitu. Jadi, dan itu untuk hal kecilnya gitu, bukan untuk cerita utamanya. Ceritanya aja mengagumkan sekali. Ada satu bagian yang dimana gue, perasaan gue tuh. Jadi ada satu bagian, Nusa punya teman namanya Abdul. Belum apa-apa udah menangis gue. Nusa punya teman namanya Abdul. Terus Nusa sama Abdul lagi ngerjain kayak roket-roketan gitu, DIY roket gitu buatannya si Nusa, kalau gue nggak salah. Terus ada kayak pesawat gitu, pesawat mainan. Kita kejar yuk gitu. Terus kejar, mereka lari. Nusa kan kakinya buntung. Lari kan beda dong kecepatannya antara Abdul yang kakinya lengkap sama Nusa yang kakinya buntung satu. Terus di situ si Nusa terengah-engah karena ketinggalan kan. Terus Nusa bilang, si Abdul kalau nggak salah bilang, ayo yuk gitu. Terus bilang, duluan aja gue susul. Terus, si Abdulnya berhenti, lagi lari, Abdulnya berhenti karena Nusa ketinggalan. Terus Nusa bilang, udah nggak apa-apa, lu lari aja. Nggak apa-apa, gue tungguin. Kan kita teman. Lu tahu nggak? Lu tau nggak? Waktu di Mesake Bangsaku, gue ngomongin soal minoritas Indonesia. Salah satunya adalah orang dengan disabilitas, orang difabel. Dasar dari keinginan gue ngomongin itu adalah seorang praktisi pendidikan. Waktu itu sempat pergi ke Filipina, ngobrol sama gue. Dia pergi ke Filipina. Di Filipina, dia datang ke sebuah SD. Di satu SD, itu banyak rampnya gitu. Tahu kan ramp landaian untuk orang pakai kursi roda. Terus si teman gue yang praktisi pendidikan itu yang ke sekolah di Filipina itu, di SD Filipina itu, dia ngeliat, ini gue lihat di mana-mana ramp ya. Ada berapa banyak? Atau berapa persen, dia nanya, berapa persen dari anak di sekolah ini yang pakai kursi roda sehingga lu rampnya banyak banget. Terus jawaban sekolahnya cuman 1. Lalu sebelum teman gue bertanya kenapa cuman 1 anak lu nyiapin ramp selengkap ini, dia bilang justru harusnya kita semua yang menyiapkan infrastruktur yang membuat semua orang bisa hidup sama-sama, dan kita semua yang terbiasa dengan dia, bukan dia yang mengikuti kebiasaan kita. Lu kebayang nggak betapa mengagumkannya itu? Satu sekolah memutuskan untuk justru kita mesti mendesain sekolah ini untuk terbiasa, ramah sama orang seperti anak ini. Bukan anak ini yang ngelihat, cuman gue, yaudah deh, kayaknya, yaudah gue berusaha deh gimana deh, walaupun pakai tangga gitu. Itu mengagumkan sekali dari sisi pemikiran gitu.
Dan melihat Abdul nungguin temennya, karena temennya kakinya buntung, itu memberi, kecil banget momennya, tapi memberi perasaan yang hangat banget gitu. Habis itu ada momen-momen yang Nusanya itu kayak kakinya kurang, skrupnya kurang kenceng, terus dia kencengin, terus dia jalan lagi gitu. Sisanya tuh nggak kayak, karakter itu nggak minta kayak, gue cacat nih, perhatiin gue dong, nggak kayak gitu. Biasa aja dia mah. Gue mah cuman anak, kebetulan kaki lu 2, kaki gue 1, udah gitu doang. Mengagumkan sekali. Abis itu, karakternya begitu ragam sekali. Gue tahu ada banyak, ya ini mah orang-orang aneh aja yang hidupnya penuh dengan ketakutan, yang bilang bahwa film ini kayak, wah, apalah, ya lu ngerti lah. Tapi kenyataannya, ada begitu banyak karakter dari begitu banyak latar belakang. Ada karakter yang memang Islami, ada karakter yang Chinese. Si Johnny itu, kayaknya Cina deh kalau gue nggak salah. Ada karakter yang Batak, ada karakter yang Arab, kayaknya Abdul Arab tuh, soalnya rambutnya, kulitnya, complexionnya itu kayak Arab, sama ada Betawi. Nah, gue kasih tahu sama lu nonton film itu karena salah satu bagian terbaik justru ada dari karakter yang bernama Babe Jailani yang disuarakan sama Bang Opi Kumis. Itu karakter kayaknya cuman, bukan kayak gimana ya, gue nggak kepikiran ngedirectnya gimana ya, gimana caranya menyutradari si Bang Opi Kumis sehingga karakter Babe Jailani itu kayak lagi nggak baca skrip. Emang mungkin nggak ada skrip ya, tapi lucu banget. Ada satu bagian, nah gue sebut aja nggak apa-apa ya, karena ada banyak soalnya. Ini orang lucu banget, pokoknya setiap kali Babe Jailani keluar lucu banget, lucu banget. Ada satu bagian di mana jadi anak-anak lagi pada di lapangan gitu kan, kayak lapangan upacara gitu, terus kayak ada si Nusa pengen meluncurin roket DIY yang dia bikin gitu untuk tugas, terus nggak berjalan dengan baik, terus ada Johnny, gue lupa persisnya kejadian gimana, tapi abis itu disuruh bubar sama si Babe Jailani. Udah buruan deh, udah siang, makan siang dah lo gitu, katanya, kurang lebihnya. Disuruh makan, terus dia gitu bilang gini, ntar lu sakit, lu bilang sekolah angker lagi. Gue ketawa kenceng banget, karena itu dialog aja, gue nggak kebayang kalau misalkan itu di skrip. Kayaknya itu bukan skrip, kayaknya itu emang kemampuan briliannya Bang Opi Kumis gitu. Bayangin ada karakter animasi, udah, makan siang lu sana, ntar lu sakit, sekolah lu bilang angker lagi. Kata gue ini Bang Opi Kumis. Lu bahkan cukup ya, alasan lu untuk nonton Nusa tuh cuma untuk ngeliat Bang Opi Kumis sebagai Babe Jailani, itu cukup tuh menurut gue. Itu karakter membahagiakan sekali. Tapi ragam karakter tersebut itu sebenarnya menegasikan anggapan bahwa si film Nusa ini kayak argumennya gue nggak habis pikir. Dari argumen-argumen orang-orang tersebut ya, kelihatannya itu argumen orang takut ya. Gimana dong? Dia tuh takut film itu membuat kocak kalau dipikir-pikir. Mereka takut film itu membuat orang di Indonesia lebih Islami gitu. Orang itu takut Indonesia jadi negara Islam kayaknya. Tapi ya gimana ya, susah banget nih untuk hidup sama orang takut gitu. Di setiap metrik, di setiap kubu tuh ada ketakutannya. Yang sebelah sini takut komunisme, yang sebelah sini takut khilafah. Kita hidup di tengah. Kita mah, lu sama gue, kita ini yang ngedorong negeri ini tuh kita sebenarnya. Bobotnya gede di kita yang moderat gitu ya, kita yang ada di tengah, kita bisa ngelihat dengan baik dan biarkan aja orang ini hidup dengan ketakutannya, orang ini hidup dengan ketakutannya, ya terserah deh. Ya kita nggak bisa memaksa orang untuk berani. Kayak kita mah nggak insecure kan? Kita kan nggak insecure sama Indonesia, kita nggak insecure sama Pancasila. Ini ada orang-orang yang insecure dengan Indonesia, yang nggak pede sama Indonesia, nggak pede dengan Pancasila, nggak pede dengan gagasan demokrasi misalnya, yang hidup dengan keparnoan dan mungkin bilang lu nggak ngerti apa-apa, itu ancaman yang nyata. Ya udah, gue tahu orang-orang kayak gitu ada di sisi lu dan ada di sisi itu. Gue ngerti, udah, lu mau takut ya udah nggak apa-apa. Kami mah para pemberani dan orang-orang yang hidup dengan level-headed gitu akan sadar bahwa karakternya Nusa itu ragam gitu. Jangankan itu, gue ingat ada di Instagram yang bilang
Akhirnya dihapus. Orang itu komentar di Instagram gue, habis itu dihapus gara-gara gue kasih argumen gue di likes banyak orang, dia kasih argumen lagi, di likes banyak orang. Salah satu argumennya dia bilang gini, Mas Panji nggak ngelihat big picture-nya. Mas Panji tahu nggak di balik film ini tuh ada ini orang gitu, ada nama kayak Ustadz gitu. Kok kayak Ustadz? Kenapa Ustadz? Di balik film itu ada orang ini. Terus gue bilang, lu bro, yang nggak ngeliat big picture-nya. Karena di dalam film ini ada Rian Adriandi. Ya, ada Angga Sasongko, ada Anggia juga, ya kan? Ada Muzaki si Cungkring. Hah? Ada Widuri. Ada Opi Kumis. Hah? Yang ngerjain film itu lintas agama, lintas suku, bahkan gue cukup yakin lintas pilihan politik. Gue bilang sama orang itu yang di kolom komentar, selamat datang di Indonesianya gue. Lu boleh tinggal di sini. Walaupun lu merasa lebih nyaman untuk hidup di dalam gelembung bias lu sendiri. Tapi nggak apa-apa, boleh. Lu boleh hidup di sini. Di Indonesia yang ragam. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu berarti berbeda-beda tapi bersatu. Bukan menjadi satu. Karena kalau menjadi satu, maka berarti keragamannya hilang. Indonesia yang lu bilang Pancasila, Indonesia yang lu ingin lu bela keragamannya, di dalamnya ada begitu banyak warna, ya termasuk warna-warna yang lagi ditunjukin. Kalau orang bilang, mana ada anak-anak kecil tuh pakai baju kayak gamis, masa masih kecil pakai baju gamis? Lah, ya emang ada. Gimana sih? Kalau lu bertemannya sempit, ya jangan menilai dunia dari pertemanan sempit. Lu berteman yang luas, kayak lu, kayak beberapa penonton ini, kayak gua. Banyak, orang tuh banyak. Kalimat pertama yang keluar dari mulut nggak tahu Nusa, nggak tahu Rara adalah Masya Allah. Apa Subhanallah? Kayaknya Masya Allah. Jadi ceritanya mereka lagi menghayal gitu. Suka ngeliat, Masya Allah. Itu kalau nggak salah kalimat pertama ya. Gue lupa, mungkin nggak sih. Tapi itu keluar pertama. Dan di satu sisi bersyukur. Karena ada film yang bisa mengajarkan nilai-nilai keagamaan. Bagus dong. Karena kita tahu anak-anak zaman sekarang tentu dihajar sama banyak sekali pengaruh dari luar negeri yang tentu ada yang nilai-nilainya bagus, ada juga nilai-nilai buruk. Tapi kalau kita pengen memasukkan nilai-nilai Islam, kalau emang Muslim gitu, ya ini salah satu mediumnya. Tapi tentu ada orang yang bilang bahwa, lihat coba, masa ada anak kecil ngomong Masya Allah? Mana ada orang Indonesia ngomong Masya Allah? Hah? Kok ada orang Indonesia ngomong Masya Allah? Ya anak Indonesia, Ji. Anak Indonesia mah kalau kaget, wow, gila gitu. Lah, jangankan wow gila. Gue tahu persis ada anak kecil pas kaget, anjing. Nah, yang mana? Masa kita masukin yang... Gue pernah ngeliat di Instagram ada video bocah-bocah, bangsat lu ya, anjing lu ya gitu. Itu ada juga. Ada. Tapi kan yang mau lu masukin yang mana? Kan gitu kan. Ada anak yang kagetnya Masya Allah, ada anak yang kagetnya wow, sama ada anak yang kagetnya anjing. Nah, yang mau masukin yang mana? Kebetulan kan film ini kan mau mengajarkan nilai-nilai baik. Ya bagus dong kalau ada anak diajarkan tuh kagetnya Masya Allah atau Astagfirullahaladzim gitu. Dia bilang, ayam. Mana yang mau kita ajarkan mana? Dan yang mau kita potret mana? Film kan juga potret realita ya. Kan namanya juga potret. Lu bisa mengarahkan ke kamera kemanapun yang lu mau. Memang ada. Lu bisa ngarahin kamera ke anak yang kalau kaget, wow, lu potret itu. Bisa juga. Tapi film ini memutuskan untuk potret ke yang anak yang kalau kaget ngomong Masya Allah gitu. Ya udah, kalau misalnya lu nggak suka ngeliat potret anak yang ini, ya lu bikin potret yang lain. Bukan lu halang-halangi mereka untuk bikin film gitu. Nggak boleh bikin film kayak gitu. Lah, nggak boleh. Katanya lu pengen hidup di Indonesia. Katanya pengen Pancasila, katanya demokrasi. Ya boleh dong, demokrasi itu pro pilihan. Kalau lu pro demokrasi, lu pro pilihan. Bukan pilihannya lu hilangkan gitu. Itu bukan demokrasi namanya. Otoriter bahkan. Guys, nama karakternya Nusantara, Nusa, Anta, Rara gitu loh. Nusa, Anta nama kucingnya, kocak kucingnya. Kan saya juga pecinta kucing. Nusa, Anta, Rara. Namanya aja Nusantara. Plus ada momen di mana mereka memperkenalkan tokoh namanya Al-Hazini. Jadi lu akan nonton. Jadi si Nusa kan ceritakan lagi pengen bikin kayak roket keluar angkasa, terus dalam penjelasannya dia gitu, terus muncul tuh Al-Hazini gitu. Nah, Al-Hazini ini adalah
saintis Islam gitu, saintis Muslim. Yang menurut gue keputusan mereka untuk memperkenalkan itu menarik sekali karena orang-orang yang parno sama Islam ini, nih kalangan-kalangan yang takut sama Islam juga kadang-kadang. Kalau gue kan Islam juga, nggak takut sama Islam, tapi nggak taat juga. Kalangan ini kan kadang-kadang suka berpikir Islam tuh dulu progresif loh, Islam tuh dulu aljabar dan segala macamnya, mana Islam kehilangan kedekatan dengan ilmu pengetahuan. Ini justru filmnya mencoba untuk mengingatkan kembali, ngasih tahu anak-anak yang mungkin akan nonton bahwa ini Islam itu ada saintis Islamnya gitu. Kan bagus gitu mengajarkan kepada anak-anak bahwa taat kepada agama, belajar Islam bukan berarti menghilangkan kecintaan lu untuk belajar sains gitu. Kan bagus. Udahlah, ini film bagus sebenarnya. Udah, itu aja. Ini film bagus. Menurut gue ini sebaiknya ditonton. Per hari ini film ini udah rilis di bioskop. Kalau ada kesempatan silakan dihajar karena memang mungkin anak-anak diharapkan untuk nonton dan anak-anak belum bisa. Tapi gua dengar dalam waktu dekat ada yang akan mengumumkan bahwa vaksinnya udah bisa dipakai untuk di bawah 12 tahun. Ketika itu terjadi, harapannya adalah kalau lu terus ke bioskop dan bioskop rame, durasi film Nusa tayang di bioskop panjang, cukup panjang untuk membuat anak-anak sempat nonton. Ketika vaksin tersebut udah mengumumkan bahwa dia bisa dipakai untuk anak-anak di bawah 12 tahun. Di luar itu, toh film Nusa emang untuk semua. Untuk anak-anak, untuk remaja, untuk dewasa, untuk orang tua, untuk orang Islam, untuk orang Kristen, untuk orang Buddha, Hindu, Konghucu, untuk orang yang milih Jokowi, orang yang milih Prabowo, orang yang milih siapapun, lintas agama, lintas suku. Film Nusa emang untuk semua. Kelihatan ketika lu nonton, kerasa ketika lu nonton. Jadi silakan ditonton. Segitu aja dari gua. Berapi-api sekali. Sukses sekali lagi untuk Angga Sasongko, Anggia, Rian Adriandi, Muzaki, Opi Kumis, semua yang terlibat di film Nusa. Sangat-sangat menyenangkan. Terima kasih atas karyanya dan moga-moga ini akan memicu lagi kehadiran film-film animasi lain di masa depan nanti. Itu aja dari gua. Makasih banyak. Bye-bye. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silakan mampir ke home, klik join.